Halo semuanya, kembali lagi sama gue Rindra. Di video kali ini gue mau ngelanjutin review gue dari series DHMS Team. Ini dia HG RGM79G Gym Ground Type. Ini tuh di seriesnya tuh hampir nggak ngapa-ngapain, cuman jadi cameo doang gitu. Makanya gue pakai scene yang di MSI Glow yang lebih yang lebih atraktif gitu, karena emang anjing sekalinya muncul langsung kebakar di gunung kan, goblok ini. Tapi nggak apa-apa, gue tetap suka sama desainnya sama aksesorisnya yang banyak, dan ini unik dari packagingnya juga. Oke, tanpa baik basa-basi gue mau ngeliatin packagingnya gimana. Dari depan kayak gini, beda sama yang biasanya horizontal. Ini HG packagingnya vertikal kayak gini, dan ngeliatin gymnya yang cuman berdiri kayak di seriesnya doang kayak itu. Buat apa lo anjing? Terus di bawahnya ada close up kepalanya HG Gym RGM79G Gym Ground Type sama Mobile Suit Gundam DHMS Team. Terus untuk sampingnya kayak gini, ini ngeliatin front view sama rear view-nya. Terus ini ada sinopsis atau spesifikasinya, gue gak tahu. Ini aksesoris yang kita dapetin cukup banyak. Terus ini pose dia make apa namanya bazooka-nya, rocket launcher kayaknya. Terus di atasnya ada close up-nya sama yang di bawah. Terus untuk bawahnya kayak gini, ini ada RGM-nya bawa bazooka yang artikulasinya seadanya. Habis itu ini yang kemarin, yang pertama kali gua review. Terus ini asu kan, harus ada stiker-stiker yang kayak gini anjir, gak perlu. Terus ini harganya 800 yen. Gua dulu ngedapetinnya di harga 110.000. Gua nggak tahu mereka balik modal apa enggak, tapi ya harganya emang murah. Jadi kalau ada yang ngejual gorengan tuh jangan pernah dibeli. Seriusan, jangan pernah ngebeli barang gorengan. Daripada kalian nyari barang gorengan, kalian nyari item lain aja. Yang penting sama-sama Bandai. Dan gue gak nyaranin kalian buat beli bootleg, kecuali Witch from Mercury. Nah itu kalian mau ngebootlagin nggak masalah, gue nggak peduli. Tapi kalau UC, IPO dan sebagainya, jangan ya dia. Oke, langsung aja kita lihat detail dan aksesorisnya gimana. Oke, ini yang kita dapetin dari boxnya, dan ini aksesorisnya banyak tapi menurut gue nggak nyampah karena kepake semua gitu. Nah, tapi sebelum kita ngeliat detail sama aksesorisnya, kita mulai dari manual book. Dari manual book emang template-nya DHMS Team tuh kayak gini. Jadi gambar figurnya beda sama gambar figurnya, habis itu backgroundnya kayak gini, agak hijau-hijauan gitu, hijau ke abu-abuan gitu. Beda sama yang HGUC pada umumnya yang hitam gitu. Terus ini ada font gym RGM79 yang kayak bapak-bapak banget, kayak gini. Terus untuk dalamnya ini untuk halaman pertama ngeliatin spesifikasi mobil suitnya tuh. Terus gimmicknya juga, ini ada foto dia di dioramanya. Terus ini ada scene kemunculannya yang cuman ini scene dari DHMS Teamnya itu, bukan dianya anjir. Terus untuk runnernya kita cuma ngedapetin 5 runner, sama sebenarnya ada decal, bukan decal, stiker decal yang nggak akan pernah gue pakai karena emang jelek. Terus sama satu stiker foil gitu buat matanya, karena stiker jadi, dan stikernya tuh gampang lepas kayak bootleg gitu. Makanya anjing lah, nggak langsung gue lem gitu karena nggak bisa nempel. Terus untuk instruksinya kayak gini, teramat sangat simple dan gampang. Terus untuk belakangnya ini ada front view sama rear view. Terus ini palette colornya buat kalian mau repin lagi apa gimana.
Oke, untuk detail unitnya kayak gini. Ini yang matanya yang gua lem gitu, habis itu karena bleber jadi kayak gini, gua bleberin sekalian. Dan ini keras ini anjing, tapi untuk detailnya ini bagus walaupun banyak potongan gua dulu yang belum rapi dan sebagainya. Tentu saja kalimat yang terus gue ulang-ulangin, besok kalau ada waktu gue perbaiki. Terus untuk desainnya ini mengotak-ngotak, gue suka banget sama desain yang simple tapi keren ini kayak gini. Ini lebih keren dari gym yang pertama, yang versinya One Year War. Ini juga One Year War yang versinya Simbah, tapi ada kekurangan yang gak gue suka, yaitu warnanya yang kenapa orange gitu. Tapi diperbaiki yang versi sniper yang full green army gitu, itu cakep banget. Tapi untuk ini ya udahlah, untuk desain lebih bagus tapi warnanya gue nggak suka. Untuk orange nya mungkin diganti warna hijau gitu, habis itu ada aksen warna putih-putih agak kekrimian gini, lebih bagus. Dan ini stikernya kayak mau ngelotok gini anjing. Ya ini stikernya kayak stiker bootleg bangsat. Terus ini juga ada gimmick-gimmicknya nanti, untuk detailnya juga nanti gue kasih. Terus untuk backpacknya kayak gini, simple, nggak kayak yang apa namanya, yang Gundam Ground Type itu bagus, ada backpack gedenya itu, bahkan itu ciri khasnya. Tapi ini juga nggak kalah keren, yang cuman booster thruster gitu doang. Terus untuk apa namanya, shoulder armornya kayak gini doang, cuman kotak. Habis itu ini ada kayak apa ini, kayak hand grip atau apalah buat masangin mungkin kayak parasut dan sebagainya gitu. Terus untuk tangan kayak gini, simple banget, cuman kotak-kotak gitu. Untuk roknya juga kotak-kotak, dan ini terpisah, nggak jadi satu kayak gym yang sebelumnya yang biasa. Terus untuk kaki ini beda sama yang Gundam yang bisa dibuka tutup, ini enggak, ini dimatiin gini. Terus untuk kaki gini hampir mirip sama Gundam, tapi ini lebih simpelnya lagi karena emang ini pengembangan buat mass produksinya Gundam Ground Type. Padahal Gundam Ground Type tuh Gundam pertama yang mass produksi, tapi masih dibikin downgrade-nya yang mass produksi lagi. Untuk aksesoris pertama seperti biasa, ini hand gripnya udah gue pasangin di apa namanya, di senjatanya, dan ini dapat kayak mesin gun gitu. Dan ini cakep banget, ada gimmicknya kayak gini. Terus ini ada gimmick pelurunya bisa dilepas. Dan walaupun ini gampang lepas, tapi ini solid, nggak gampang copot, tapi tetap gampang banget lepasnya. Dan ini bagus banget, snap fitnya enak kayak gini. Aksesoris kedua kita ngedapetin bazooka yang panjang kayak gini, tapi ini agak susah makainya dan nggak seperti fungsinya, cuman kayak buat pajangan doang. Tapi nggak apa-apa. Ini minusnya nggak ada. Ini bagusnya ada apa namanya, artikulasi ininya. Kok minus gue bilang, ada artikulasinya gini buat ngepasin jarak sama posisi sama shouldernya. Dan ini nggak ada artikulasi buat hand gripnya. Untuk detailnya bagus-bagus aja sih walaupun simple. Yang ketiga ini ada rocket launchernya. Ini isinya 6 rocket launcher gitu. Ini yang make itu di seriesnya malah Gundam Ground Type nya, tapi malah ngedapet yang dapat di gymnya, tapi nggak apa-apa. Terus juga kalau Ground Type gue lebih suka sama full apa long cannonnya kayak gini. Yang keempat kita ngedapetin shieldnya yang sesimpel ini. Ini shieldnya mirip sama yang apa namanya, Gundam Ground Type. Terus ini minusnya itu beda sama yang versi revive atau versi yang old, yang agak baru itu, yang biasa, yang setelah ini itu ini nggak ada standnya, jadi nggak bisa dipajang kayak berdiri gitu, nggak bisa. Jadi harus tetap nempel di mobil sheetnya. Yang terakhir kita ngedapetin apa namanya, beam sabernya yang full clear pink kayak gini. Gue nggak tahu kenapa full pink clear ini, tapi ya oke lah, ini efeknya masih kelihatan lah daripada yang gym sebelumnya itu yang full plastik warna apa ya,
putih ke hijau-hijauan itu, hijau Tosca itu. Tapi tepatnya nih hand gripnya harus kalian repaint juga. Oke, untuk artikulasi kita mulai dari kepala. Dari kepala bisa muter 360 derajat tanpa halangan. Untuk dongak cuman dikit doang, kayak nggak ngedongak kan. Untuk apalagi, jadi cuman kayak gini doang. Terus untuk tengok tenggelam kanan kiri nggak bisa. Untuk body ini nggak ada torsonya, nggak ada artikulasi torsonya, soalnya torso sama perut jadi satu. Terus ini ada gimmick yang bagus banget, jadi ini ada kokpitnya, terus ini ada penutup kokpitnya, dan bisa kalian buka kayak gini. Ini bisa kalian kayak gini. Nah, ini bagusnya kenapa gue suka sama yang versi ini daripada yang Revive atau 2.0 itu, karena gimmicknya cakep banget. Ada kayak gininya, anjing keren. Terus habis itu anjir keren. Terus untuk booster thrusternya ini bisa kalian giniin walaupun gampang lepas. Untuk artikulasi tangan ini menyedihkan karena shoulder padnya cuman kayak gini doang. Terus untuk samping mentok cuman segini, muter 360 derajat bisa. Terus untuk elbownya cuman kayak gini doang. Pergelangan tangannya kayak gini, bisa muter 360 derajat tapi nggak bisa atas bawah kanan kiri, cuman dikit kayak gini. Karena ini bukan ball joint tapi pin kayak gini. Untuk rock ini bisa ngangkat segini doang. Terus yang kanannya kayak gini, kanan kirinya gini, bisa muter dikit. Untuk nendang sejauh ini walaupun kehalangan sama armor belakangnya tapi tetap kelihatan jauh. Terus untuk belakang seadanya dan senormalnya manusia. Terus untuk dengkulnya ini double joint kayak gini, walaupun ya sedikit membantu sih. Oh iya, untuk waistnya nggak bisa muter 360 derajat. Untuk kakinya kayak gini, bisa kalian artikulasi kayak gini, tapi ini nggak ada pivotnya yang buat dipatahin, jadi cuma kayak gini doang. Terus untuk detailnya cuma kayak gini doang anjing, cuman polosan, nggak ada kayak garis-garis atau apa gitu. Ya artikulasinya emang seadanya aja buat ini model kit. Oke, gini doang untuk reviewnya, cukup singkat dan padat, semoga jelas. Untuk konklusi dari gua ini cukup bagus walaupun ada part yang gampang lepas sama ini kakinya agak loose. Dari awal emang kayak gitu, kalian harus ngebeli nail kutek atau kayak fix joint fix gitu buat ngelapisin ball jointnya agar nggak begitu loose. Terus untuk aksesoris ini banyak, tapi menurut gue walaupun banyak nggak nyampah gitu karena bisa kepake. Walaupun nggak ada kayak backpacknya buat nyimpen gitu, nggak ada holder khusus buat nyimpen, tapi menurut gue cukup bagus karena aksesorisnya nggak pelit gitu ya, zaman dulu nggak pelit. Terus ada gimmick kayak kokpitnya bisa dibuka gini yang ngebikin ini nilai plus. Walaupun minusnya dari artikulasi sampah banget karena emang ini model kit lama, tapi untuk kayak untuk ukuran dan untuk proporsinya bagus, enggak sampah, masih layak untuk kalian untuk kalian koleksi. Malah bagus menurut gua untuk proporsinya, walaupun emang ada kelemahan di join sama di artikulasi, tapi ini udah bagus. Apalagi harganya cuma 800 yen, gua ngedapetnya cuma 110.000, itu bagus banget dan gua rekomendasiin kalau masih ada yang ngejual. Tapi kalau misalnya ada yang ngejual dengan harga tinggi mungkin 300.000 200.000 ke atas, gue saranin mending kalian beli yang Revive aja, atau enggak kalian beli yang
2.0 nggak ada yang 2.0, yang revive aja itu lebih worth it daripada kalian ngebeli barang lama kayak gini tapi dengan apa namanya aksesoris dan apa namanya join dan teknologi yang lama kayak gini. Oke, kecuali kalau kalian emang kolektor DHMS Team kayak gue, ini worth it. Tapi kalau buat kalian yang emang baru pemula atau yang emang pingin aja, mending kalian beli yang 2.0. Oke, segitu dulu dari gua. Untuk nilai dari gua ini bias karena gue suka juga 8/10. Gimana menurut kalian? Maaf kalau gue ada salah kata atau salah informasi, kurang lebihnya tolong kalian lengkapi. Gue Rindra, ciao.